Sultan Mehmed II yang nantinya dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, lahir pada tahun 1432. Dia adalah anak takdir, dipersiapkan sejak usia muda untuk memerintah Kekaisaran Ottoman yang kuat. Ayahnya, Sultan Murad II, menanamkan dalam dirinya kecintaan akan ilmu pengetahuan dan rasa haus akan penaklukan. Mehmed mempelajari sejarah, sains, dan strategi militer, sambil memimpikan pencapaian yang belum pernah dilakukan oleh penguasa Ottoman sebelumnya, menaklukkan Konstantinopel. Latihan Mehmed sangat keras. Dia mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam, menguasai bahasa Arab dan Persia. Dia belajar ilmu pedang, memanah, dan berkuda. Dia juga mempelajari sejarah, mempelajari taktik Alexander Agung dan Julius Caesar, memahami bahwa untuk menjadi penguasa yang hebat, seseorang harus menjadi penakluk yang hebat. Pada usia 12 tahun, Mehmed dikirim oleh ayahnya untuk memerintah sebuah provinsi, sebuah ujian tradisional untuk para pangeran Ottoman muda. Pengalaman ini memberinya pelajaran berharga dalam kepemimpinan dan administrasi. Namun pandangannya tetap tertuju pada Konstantinopel, hadiah utama, permata yang telah lama diidamkan oleh leluhurnya selama beberapa generasi. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, atau Bizantium, adalah kota yang memiliki kepentingan strategis dan simbolis yang sangat besar. Didirikan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 330 Masehi, kota ini berdiri di persimpangan Eropa dan Asia, mengendalikan jalur perdagangan vital antara Laut Hitam dan Mediterania. Selama berabad-abad, tembok Theodosian yang besar telah menangkis banyak penjajah, membuatnya terkenal sebagai benteng yang tak tertembus. Lokasi strategis Konstantinopel menjadikannya hadiah yang didambakan oleh banyak orang. Mengendalikan kota berarti mengendalikan perdagangan dan kekayaan yang melimpah, belum lagi prestise yang luar biasa. Bagi Ottoman, merebut Konstantinopel bukan hanya tujuan strategis, tetapi juga keharusan agama dan sejarah. Ini akan memperkuat status mereka sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut, dan memenuhi nubuat Nabi Muhammad bahwa Konstantinopel suatu hari akan jatuh ke tangan Muslim. Pertahanan kota itu melegenda. Tembok Theodosian yang dibangun pada abad ke-5 terdiri dari dua dinding paralel dengan parit di antaranya, dijaga oleh menara dan diawaki oleh pemanah yang terampil. Pelabuhan dilindungi oleh rantai berat mencegah kapal musuh masuk. Konstantinopel berjuang dari berbagai pengepungan, memukul mundur bangsa Arab, Afar, Rusia, dan mendisputai Ottoman sebelumnya. Tampaknya seperti tugas yang mustahil hingga tidak genfeint di England. Pemerintahan Mehmed dimulai dengan deklarasi perang yang berani terhadap Konstantinopel. Saat itu dia baru berusia 21 tahun, dan banyak yang menganggap ambisinya sebagai kebodohan anak muda. Tetapi Mehmed punya rencana, strategi yang berani dan tidak konvensional yang akan menulis ulang aturan perang pengepungan. Dia mengerti bahwa untuk menembus tembok Konstantinopel yang legendaris, dia membutuhkan senjata yang tidak seperti yang lain. Senjata itu adalah meriam raksasa yang belum pernah dilihat dunia. Di bawah pengawasan Mehmed, Insinyur Hongaria Orban membangun meriam monster yang kemudian dijuluki Basilika. Meriam itu bisa melontarkan bola batu besar dengan berat lebih dari 1000 pon yang mampu menghancurkan tembok paling tebal. Mengangkut raksasa ini adalah tantangan lain. Mehmed memerintahkan pembangunan jalan yang terbuat dari kayu gelondongan yang diminyaki, memungkinkan anak buahnya dan lembu untuk menyeret meriam melalui darat dan ke posisinya yang menghadap tembok Konstantinopel yang tangguh. Tetapi meriam itu hanyalah salah satu bagian dari rencana Mehmed yang berani. Dia tahu bahwa untuk benar-benar menaklukkan Konstantinopel, dia perlu mengendalikan perairan di sekitarnya. Tanduk emas, pelabuhan alami yang melindungi sisi utara Konstantinopel, diblokir oleh rantai besar. Mehmed menemukan solusi yang begitu berani, begitu tak terduga, sehingga tampak seperti gilaan. Dia akan mengangkut kapal perang melalui darat, melewati rantai dan menyerang kota dari sisi yang dianggap tak tertembus. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada bulan April 1453. Pasukan besar Mehmed diperkirakan lebih dari 100.000 orang mengepung kota, membombardir temboknya dengan meriam siang dan malam. Para pembela kalah jumlah tetapi bertekad, melawan dengan berani, memperbaiki kerusakan dan memukul mundur serangan Ottoman. Selama berminggu-minggu pengepungan berkecamuk, sebuah tarian brutal antara kehancuran dan perlawanan. Kemudian, pada malam tanggal 22 Mei,
Mehmet melaksanakan rencananya yang berani. Di bawah perlindungan kegelapan, anak buahnya menggunakan kayu gelondongan yang diminyaki untuk mengangkut 70 kapal melalui darat dari Selat Bosporus ke Tanduk Emas. Para pembela menyaksikan dengan tak percaya saat armada Ottoman muncul di pelabuhan mereka yang dianggap aman, memutus jalur pasokan penting dan menurunkan moral para pembela. Serangan terakhir datang pada tanggal 29 Mei 1453. Setelah berminggu-minggu dibombardir, sebagian tembok akhirnya runtuh di bawah gempuran tanpa henti dari meriam Mehmet. Pasukan Ottoman meneriakkan Allahu Akbar, menyerbu melalui celah, menelan kota dalam gelombang kekerasan. Para pembela, kelelahan dan kewalahan, berjuang dengan gagah berani, tetapi tidak mampu membendung gelombang. Konstantinopel, kota yang telah berdiri teguh selama lebih dari 1000 tahun, telah jatuh. Mehmet sang penakluk sesuai dengan namanya telah mencapai apa yang dulunya dianggap mustahil. Dia memasuki Hagia Sophia, katedral megah yang melambangkan kekuatan Bizantium, dan mengubahnya menjadi masjid, simbol dominasi Ottoman dan kemenangan Islam.